bukannya Jumawa ya Mas, tapi memang masih di bawah 50 unit nih Mas. Setiap event itu saya kalau mau bukannya ini Mas, 3 lembar Mas speknya Mas. Karena udah terlalu banyak Terlalu sektor banyak. yang udah dipegang Iya, ya. kategori selanjutnya yang rare Mas. Oh iya. Oke Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, lama banget nih nggak ketemu Iya kita nih. Ya Mas, teman-teman pengen kenalan Ya. sama Masnya, coba Oke. dikenalkan. Oke semuanya, teman-teman dari tim Gundu Rasa, saya Alvan Huda, tinggal di Banjarnegara, asli Cilacap. Kenal sama Mas Aziz mungkin ya tahu udah cukup lama, gitu Mas. Ya, kurang lebih begitu. Anak lama ini. Mas Huda itu teman saya yang kelahiran di kota Cilacap, kebetulan punya istri di Banjarnegara, dan sekarang Mas Huda ini menetap di Banjarnegara ya Mas ya? Ya. Oke, nah Mas Huda ini salah satu orang dari mobil yang di belakang. Ada si RZ dan FD. Nah, menarik nih. Backgroundnya si Mas Huda ini, dia emang dibilang anak Honda ya nggak banget karena dulunya sempat mainan yang bukan Honda kan ya, Mas, ya? Toyota. Nah, sekarang kebetulan yang lagi buat mainan itu si FD dan si RZ-nya. Stream RZ. Stream RZ. Ya. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih pengambilan si Stream dan si FD itu udah berapa lama? Oke. Ini mana dulu Mas? Mau stream Yang dulu? Streamnya dulu. Oke, stream. Kalau stream itu saya memang sudah nyari stream itu waktu itu setahunan Mas. Udah setahunan. Setahun. Waktu itu 2021 Mas. Oh, berarti 2021 itu nyari. Proses nyari. Sampai ketemu itu Januari 2022 Mas. Oh. Januari 2022 saya baru dapat mobil ini. Dapat mobil si Stream Ya, ini. Stream ini. Oke. Jadi prosesnya panjang Mas. Dari ngelihat mobil di Semarang, sampai waktu itu kita udah prepare, udah istilahnya orang mau beli kan wawancara dulu ya Mas. Ya. Lewat online ya. Benar. Wawancara itu kita udah prepare nih, udah siap dana, kita berangkatlah ke Bandung Mas. Berangkat ke Bandung. Ke Bandung. Jemput si Stream itu. Stream yang tadinya mau saya beli. Terus? Sampai sana ternyata tidak sesuai ekspektasi Mas. Tapi RZ juga. Stream RZ. Oh, RZ. Kan Stream RZ ini bukannya Jumawa ya Mas, tapi memang masih di bawah 50 unit nih Mas di Indonesia. Oh, emang iya sih. Emang susah nyarinya. Modelnya emang ya dikatain CBU ya Mas ya. Betul. Dan sangat CBU mungkin ya. Dan fakturnya bukan Honda Mas. Jadi fakturnya udah importir umum semua. Oh. Berarti aslinya itu si Stream RZ itu gak dijual di pasar Indo. Pasar Indo tapi lewat importir umum Mas. Oh. Jadi Honda ATPM Indonesia itu tidak memasukkan Stream RZ. Oke. Koreksi ya kalau teman-teman saya salah. Ya, saya juga kurang paham banget sih soal dia penjualannya di Indonesia seperti apa. Ya, cuma setahu saya itu 50 unit. 50 cuma unit. Kan salah satu mobil Stream yang mungkin jarang banget dilihat oleh masyarakat umum karena populasinya sangat sedikit itu ya. Oke, untuk si FD-nya Mas, itu FD udah berapa lama nih? Kalau FD Mas, mungkin saya cerita sedikit ke belakang ya. Saya punya FD ini, mungkin FD ini yang kelima Mas. Ini FD yang kelima? Kelima. Jadi memang ya dulu zaman SMP SMA, mungkin lihat SMA lah ya waktu itu 2008. Kan FD 2006 pertama keluar ya. Saya waktu itu 2006 baru masuk SMA itu ngelihat Civic tuh kapan-kapan saya ingin punya gitu. Oh, akhirnya jadi emang terdoktrin dari zaman sekolah ya? Ya. Wah, nanti aku kalau udah gede pengen nih beli mobil FD. Mungkin karena emang looknya tuh cakep ya Mas ya. Cakep. Timeless lah Mas. Istilah anak-anak culture timeless katanya. Terus kebelilah FD di tahun? Kebeli FD saya berarti mungkin tahunnya lupa Mas. Saya beli FD standar itu 2 kali. Beli FD yang udah modified istilahnya, udah mods ya. Kalau iklan-iklan mobil jual full mods itu 3. Ini yang ketiga berarti Mas. Ini yang ketiga? Ya. Berarti dari kelima mobil FD yang pernah dibeli Mas Huda ini, yang 2 itu standar tapi tetap buat mainan sendiri, dan yang 3 beli kondisi udah modifikasi. Dan si FD ini yang ketiga yang sudah modifikasi. Teman-teman mungkin ini kan cerita di Mas Huda itu punya FD itu udah kelima kalinya.
Nah, kebetulan kan yang sekarang masih ini kan si FD ini kan Ya. yang terakhir. Nah, teman-teman pada penasaran gini Mas, ini mobil ini dibangun dari awal atau udah jadi seperti ini dan prosesnya seperti apa? Jadi kalau mobil ini Mas, saya sebelumnya mungkin kalau bisa dibilang FD yang keempat ya, itu dulu juga sudah full mods Mas. Yang Sudah keempat. full mods yang dulu warnanya hijau. Itu mungkin nanti bisa ditampilkan ya di di insert. Nah itu saya udah full mods, waktu itu udah sempat kepikiran untuk ngelanjutin si stream. Si streamnya itu? Si stream itu, cuma saya masih sayang sama velg ini Mas. Oh, velg yang berarti, sekarang ada di FD ini. Mas Huda beli yang sebelum ini, yang hijau itu, udah setup dengan velg ini? Velg ini, SP2 Forget Mas. Tertariklah awal mulai karena basicnya Mas Huda suka FD, keduanya velgnya menarik. Karena saya nyari di marketplace, SP2 itu sulit ya Mas, apalagi untuk ring 18-nya. Nah, setelah itu saya ya udah sempat lama nih kita main FD itu 3 tahun. Terus velg itu kita coba nih fitting ke bengkel, ke stream ini. Setelah dikonsultasikan ternyata wah ini sulit dalam artian mobilnya nanti udah nggak natural. Kalau saya paksakan SP2 ini masuk ke stream. Berarti kan garis besarnya gini Mas potong ya. Mas Huda itu selain suka FD, emang benar-benar suka sama si SP2 velg ini. Ya, begitu ngeliat suka. Nah, kebetulan pas lagi pengambilan yang hijau itu, awal mula project si stream RSZ-nya. Mau project itu. Nah, kepikiran lah kalau kecolok si velg itu. Nah, mungkin daripada velgnya di tawarannya ini itu ribet, akhirnya mobilnya lihat posting, ya beli mobilnya sekalian nih. Kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata itu nggak suka-suka banget sama mobil yang sebelumnya, cuma suka banget sama velgnya. Yang diincar poin utamanya si velgnya itu. Oke. Kebetulan mau dimasukin di stream ini banyak banget pertimbangan dan banyak banget yang harus diubah. Betul. Akhirnya looks mobilnya jadi nggak natural, kayak kelihatannya kurang gitu Mas. Seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi nih sama yang sekarang ini Mas. Kan akhirnya SP itu yang mobil mungkin yang dipikirkan atau mungkin udah idam-idamkan, udah di rumah nih, udah tahu di rumah kan, wah deket nih, ternyata nggak bisa dicolok si streamnya. Nah, mungkin pembelian mobil ini kan beli udah jadi Mas kondisi udah jadi. Itu kalau boleh tahu pembelian dan pengambilannya di-spill dikit Mas soal si mobil ini dapat di mana dan mungkin dibeli tahun berapa, terus sekarang kecoloklah si velg SP itu di sini. Jadi gini Mas, FD yang lama itu kan saya pavement correction lah dulu bangunnya sampai nata sering event. Saya juga sebenarnya udah sering DM-an sama owner yang lama ini Mas. Pas masih pakai FD yang hijau. Udah sering DM-an. Terus tapi mobil saya kebetulan karena saya mau bangun streamnya, saya jual lah, tapi tanpa velg SP2. Setelah mau dipasang di stream ternyata nggak masuk, saya simpan itu SP2-nya. Saya bangunlah si stream. Tapi saya tahu, ini kebetulan punya teman saya dari Samarinda. Stream? Si FD-nya. Dari Samarinda, ternyata dia mau jual. Saya mikir, wah daripada SP2-nya saya bingung mau dipasang di mobil apa, akhirnya ya udahlah. Mungkin memang saya jodohnya di FD mungkin ya, akhirnya dibelilah mobil itu. Kalau untuk proses pembeliannya, istilahnya itu online Mas. Saya hanya video call, karena saya percaya sama teman saya, kondisinya sudah dijelaskan semuanya, saya cuma kirim towing aja Mas. Waktu itu mobil saya ambil posisi sudah di Malang. Sudah di Malang. Tapi saya ambil. Masnya itu udah kenal sama si owner sebelumnya? Ketemu belum Mas, cuma DM-an aja. Udah, di media udah Mas Iqbal dari Samarinda. Yang bangun beliau. Tapi sampai sini kondisi velgnya kan bukan si SP2 ini. Nah, menariknya kan ini sekarang udah kecolok nih. Dengan setup yang bisa dibilang itu agak kejem ya. Chambernya itu kalau nggak salah ini juga di luar umumnya anak-anak sini lah. Agak lewat nih chambernya nih. Oke Mas, coba di spill dikit Mas, pengerjaan si mobil ini sampai kecolok sekarang setupnya secakep ini Mas. Jadi waktu beli mobil ini tuh velgnya ring 19. Ring 19
dengan lebar yang hampir sama SP2 saya. Kondisi sebelum pakai SP2 ini. Sebelum pakai SP2, dia pakai Koenig KS. Koenig KS spesial. Terus karena ring 19, saya udah niat beli mobil ini, saya pasang SP2-nya lagi. Jadi proses kesulitannya ini Mas, radius ini kan sudah terlalu besar. Karena dulu pakai ring 19, ngejar undercarriage yang sampai habis nempel Mas. Oh iya. Jadi ketika pakai 18 otomatis fendernya itu susah fender tulip. Jadi yang saya custom pertama shockbreaker Mas. Shockbreaker dudukan kita turunin semua. Kita turunin biar bisa fender tulip Mas. Ya. Ya. Itu sama kita rubah lagi untuk chambernya. Chambernya dirubah lagi. Karena walaupun lebarnya sama ternyata offsetnya lebih kejam si SP2. Oh. Jadi sekarang depan itu kalau nggak salah ya Mas, depan itu terakhir diukur minus 16. Yang depan? Depan. Wah gila. Belakang 16 ya? Iya. Yang belakang? 14, minus 14. Ini SP2 ini lebarnya berapa Mas? SP2 ini 10,5, 11,5, offsetnya minus Mas. Ring 19 juga? 18. 18. Berarti dulunya dia ring 19. 19. Akhirnya ke setup ini ring 18. Ya. Tapi offsetnya emang kecil ya? Offsetnya lebih kecil. Oke. Iya. Jadi kecoloklah dengan tanpa menambah si fender yang emang udah ngantung ya. Iya. Dari 19 ke 18 kan otomatis kalau misalkan dicolok nggak disinkronkan dengan chambernya kan gantung. Betul. Jadi si undercarriage-nya itu udah nempel aspal tanah ya. Ya. Si velgnya itu belum ketemu. Ya. Nah, akhirnya chambernya gila-gilaan. Ya. Biar dia ngikutin Ngejar si. fitmentnya. Ah iya benar. Iya. Tapi si fender ini pas sampai sini dipegang sama Mas Yuda, sempat nggak dikerjain ulang? Ada beberapa mungkin ya pas pengiriman kayak bumper, fender, ada beberapa yang lecet Mas. Itu kita nggak ngerjain body works ulang nggak, cuma kita ngerapin repaint aja. Oh berarti mobil itu sampai sini dirapi-rapiin, Iya. terus dikejar fitmentnya. Kejar fitmentnya. Jadi fender dan lain sebagainya nggak ada penambahan, nggak ada Nggak ada penambahannya. Akhirnya dengan berjalannya waktu ketemulah si fitmentnya. Ya. Tapi dengan konsekuensi chamber yang harus segitu. Ya, itu emang pengorbanan sih. Pengorbanan yang pertama di bannya ya Mas ya. Iya otomatis. Karena chamber segitu kan kita misalkan ya mungkin mobil nggak berdaily Mas. Ya. Cuma kan terkadang kita kepengen menikmati si mobil itu. Kita keluar kota lah. Nah, kalau kita keluar kota bolak-balik kan ya mungkin sebelum sampai rumah nih mikir besok beli ban di mana ya. Soalnya biasanya kan udah habis setengah nih. Habis setengah nih. Kepikirannya kayaknya itu ya Mas ya. Iya. Kalau ban saya udah beli 2 kali nih Mas. Ini. Iya. Karena sempat dipakai juga untuk dari Banjar ke Purwokerto pernah. Untuk muter-muter di Banjar juga pernah. Karena waktu itu setupnya gini Mas. Waktu ban yang pertama ya yang selain udah kemakan separuh lah istilahnya, terus kurang tipis Mas. Oh, profilnya? Iya, untuk ngejar fitmentnya itu kurang tipis. Iya, jadi pernah saya udah walaupun ini velg baru kecolok tapi ban udah ganti 2 kali Mas. Iya, emang kayak gitu sih. Ya itu emang lika-liku modifikasi ya Mas ya. Iya. Emang kita harus mengorbankan biaya, waktu, pemikiran dan yang mungkin memakan biaya banyak untuk sesuai sama ekspektasi kita lah. Nah, ini mobil berarti udah puas dengan si fitment sekarang. Kalau fitment rencana nanti masih ada correction lagi 2026. Ya. Sekalian nanti mau kita repaint juga Mas. Mau kita repaint. Iya, mau di repaint. Berarti dapat warnanya udah ini. Dapat warnanya udah ini Mas. Cuma correction aja ya. Cuma fitment correction aja. Karena saya kan punya dapat mobil ini mungkin baru sekitar 5 bulanan ini Mas. Berarti beli di tahun ini 2025 ya? 2025. Oke. Nah, teman-teman udah tahu ini si FD ini mungkin di-spill sedikit FD ini di apa aja nih yang udah dirubah dari yang belian. Oh ya. Jadi kalau untuk perjalanan modifikasinya karena saya sama si orang Iqbal ini berteman di sosmed, saya ngelihat prosesnya. Jadi dia pertama mesin internal tuh udah hampir diganti semua Mas. Mesinnya? Mesin. Karena udah pakai turbo. Ya. Untuk busnya sekitar 0,4 sih memang. Bukan untuk balap ya. Tapi buat kebutuhan kontes event ya. Kebutuhan kontes. Untuk mesin sudah kepegang. Bodyworks juga kebetulan di bengkel teman saya juga di daerah di Jawa Tengah. Untuk panoramik juga pemasangan di Magelang, panoramik dari Mercy. Berarti mobil dibeli Mas juga belum ada panoramik? Atau udah ada? Cuma koreksi lagi. Saya tahu
gimana pemasangannya. Oh, Iya. paham. Karena iya, Tahu perjalanan si mobil ini. betul. Lanjut Mas. Gitu. Terus untuk kalau gini Mas, kalau mobil ini setiap event itu saya kalau mau bukannya ini Mas, 3 lembar Mas speknya Mas. Karena udah terlalu banyak Terlalu sektor banyak. yang udah dipegang Iya. ya. Intinya kalau Oke. yang terlihat mungkin itu ya Mas, body Ya. udah ganti bumper ke Type R, velg SP2, BBK depan belakang, air sus 4 titik full management, jok Recaro, udah ada penambahan nos, audio, Itu ya. dan semuanya fungsi ya. Ya kalau dari untuk event kontes itu 5 titik, istilahnya 5 sektor udah kepegang semua. Udah kepegang sampai lebih malah ya. Iya. Karena banyak yang triki-triki lah ya. Iya. Berarti kesimpulannya kita kesimpulkan ya udah mentok. Kalau mentok sih mungkin next stage mungkin di swap engine Mas. Ya. Ya. Cuma kan dari 5 sektor itu udah 5 sektor itu sudah ke ya sudah ke Oke. semua. Mungkin sedikit gitu dulu ya Mas ya, Ya. soal ini. Cuma kan saya tuh mengenal Mas Yuda kan udah lama nih. Ya. Dan dulu nih mobil-mobil yang digarap Mas Yuda kan selalu off the block lah kalau kita bilang. Agak arahnya ke yang ekstrim-ekstrim. Ya. Nah, sebelum semua mobil yang sekarang ini ada, spill dikit ya Mas soal mobil pertama yang buat mainan, terus kedua, ketiga dan sampai sekarang. Kalau mobil pertama dulu Mas, zaman dulu itu zaman kuliah Mas. Ya. Itu memang mobil yang masih dibelikan orang tua ya. Itu mobil Fasilitas orang tua nih. fasilitas orang tua. Itu Timor Mas. Timor. Pertama pakai mobil Timor. Yang dipakai sendiri ini. Pakai sendiri. Oke. Itu benar-benar masih standar. Saya bangun pun stance, cuma zaman dulu kan masih statik Mas. Pot kita ya. Masih pot pocket, kita ya. ya. Oke. Itu pun tetap alirannya stance. Setelah Timor saya pakai G8, stance juga, Stance juga. statik, terus mulai main baget itu di Camry Mas dulu. Oh di Camry. Berarti Timor dulu, terus G8, G8, Camry. Nah, ini tak potong sedikit Mas. Boleh. Kalau kita flashback ke masa dulu ya Mas ya. Kalau nggak salah ini kan Camry-nya Mas Yuda itu Camry yang Gen 2 ya? Ya, Gen 2, XP30. Kalau kodenya XP30. Nah itu kan cukup lama ya sama Mas Yuda ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu kan banyak banget konsep yang diubah-ubah. Ya. Sampai terakhir kalau nggak salah aku lihat terakhir itu si Camry itu udah warna kuning. Terakhir hijau Mas. Oh terakhir hijau. Sebelum dijual. Berarti pas warna kuning itu pas lagi anget-angetnya ini mobil. Ya, mungkin 2 tahun setengah lah Mas warna kuning. Ya. Dengan kalau si Camry itu yang kuning itu awal mula mainan Baget. Awal mula. Ya. Itu juga kalau nggak salah kan mungkin bisa ditampilkan ya nanti ya katanya. Itu kan setupnya juga lumayan ekstrim ya Mas. Ekstrim. Tapi kalau dilihat dari perjalanannya Mas Yuda itu emang alirannya sukanya stance Mas. Dan wajib fender tulip gitu. Fender tulip. Saya belum pernah fitment yang slam atau apa belum Mas. Mungkin karena lihatnya tuh kalau fender tulip tuh velgnya terekspos ya Mas. Benar. Jadi velg yang kita beli kan ya nggak murah ya Mas. Jadi kita ingin benar-benar memaksimalkan terekspos. Terus big backlight juga kelihatan semua. Jadi mungkin disitulah kenapa saya milih fender tulip. Oh iya. Ya. Ya emang mungkin sih kalau masalah fitment itu kan punya pakai masing-masing. Ya. Ada yang sukanya slam, ada yang mitis, selera lah Mas. Selera. Ya, kalau Mas Yuda dari awal main mobil sampai detik ini tetap di stance. Oke. Ya. Nih si Camry kan udah spill nih. Ya. Nanti ada fotonya lah. Teman-teman kita bisa tampilkan fotonya dikit. Terus setelah si Camry itu beli lagi mobil. Setelah Camry saya jual. Nah setelah itu FD Mas. Langsung main FD. FD pertama. Beli kondisi standar. Justru malah FD pertama itu akhirnya saya FD kedua maaf Mas. FD pertama saya beli. FD yang kedua itu FD situ saya jual. FD kedua saya dapat tuker sama Camry itu Mas. Oh berarti pas punya FD pertama si Camry itu masih ada. Masih ada. FD-nya buat harian, Camry-nya buat event. Terus FD yang pertama itu nggak dibuat mainan? Enggak. Cuma buat harian Mas. Buat harian, ya. Yang penting nyaman, kewas. Nyaman, ya. Akhirnya si Camry itu kejual, beli FD kedua. Awal mula main FD di FD kedua. Oke. FD kedua itu konsepnya apa Mas? FD kedua tetap waktu itu
kita mau main stand juga. Hmm. Cuma memang di FD kedua ini saya nggak lama pakai mobil itu, Mas. Tapi Karena saya waktu itu belinya manual, Mas. Kebetulan bukan beli kan, tadi saya bilang tukar tambah sama Camry-nya. dapatnya manual, Manual. kondisinya. Manual, kalau stand kayaknya untuk pakai manual kayaknya ribet ya, Mas. Iya, Akhirnya saya jual. Setelah itu dapatlah FD yang hijau Ketiga. itu. Oh, FD yang hijau itu. Iya, yang ketiga, sorry Mas. Yang ketiga Matic, Mas. Yang ketiga Matic sebelum si hijau. Ini belum hijau. Cuma dia udah racing, Mas. Oh, alirannya racing. Miti-miti. Miti-miti. Ah. Tapi ya karena jiwanya stance ya, Mas. Akhirnya Jual lagi, Mas. pulang. Dijual. Oh, enggak, belum sampai dicetak pulang. Sudah ulang. Saya mau belanja velg, air sus dan lain-lain. Kebetulan saya ada info FD yang hijau itu, Mas. Oh iya benar. Makanya saya jual, saya ambil FD hijau dan ini FD yang terakhir. Oh, seperti Sampai itu. saat ini. Berarti emang selain FD ketiganya itu culture-nya lain karena Ya. Mas sukanya stand, Ya, dapatnya miti-miti. ya. Nggak tenang nih hati nih. Sebelum dia apa-apain, kok kebetulan ada iklan yang menarik. Ya. Nah, FD itu udah alirannya stand. Stand. Dan poin utamanya velgnya yang dipenginin. Ya, Akhirnya dibelilah FD itu kan. ya. Ya, oke. Cerita FD itu kita balik lagi ke si Stream RSZ. Oke. Nah, Stream RSZ kan dulu beli ngecek di Bandung. Ya, Di Bandung kondisi yang cerita tadi kan sempat kita cerita nih, kondisinya nggak bagus. Akhirnya nyari lagi kan. ya, Dapatlah si RSZ yang sekarang ini. ya. Nah, ini RSZ dapat di tahun berapa, Mas? Berarti itu saya dapat di tahun 2022. Si RSZ ini. RSZ ini. 2022 Mas Huda beli RSZ ini, tapi masih punya mainan si FD hijau. Apa sebelumnya malah? Beli RSZ ini saya masih punya FD yang sebelum hijau, FD ketiga. Yang miti-miti itu? Ya. Jadi tadinya karena itu miti, saya mau nyoba ini dibuat stance. Tapi dipikir lagi, saya mau mainan FD dulu lah. Karena kan dari FD pertama sampai FD ketiga saya belum mainan nih, belum dibikin mainan. Dia hanya buat harian, Mas. Setup kecil-kecil lah. Setup harian. Terus setelah beli itu saya RSZ-nya mau buat mainan. Tapi ketika udah beli RSZ, ada iklan FD hijau itu, Mas. Berarti kondisi RSZ itu beli standar. Standar. Akhirnya dapat di mana, Mas? Dapat di Bogor, Mas. Dapat di Bogor. Bogor. Dari info yang di Bandung ternyata kondisinya nggak sesuai sama ekspektasi. Terus dapat info di Bogor pas dengan ekspektasinya mungkin rapi, masih OM, masih benar-benar ori. Dibelilah si ini. Ya. Sampailah ke rumah tahun 2022. 22. Mobil ini sampai rumah langsung di konsep atau sementara buat daily dulu? Jadi karena saya udah beli stream ini, terus dapat iklan yang FD itu, Mas. Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah saya dalam satu tahun beli 2 mobil itu, Mas. Berarti mobil ini belum sempat diapa-apain? Belum sempat diapa-apain. Pas beli yang hijau itu? Iya, karena saya udah dapat yang hijau itu, akhirnya saya berpikir, ya udahlah, stream ini yang buat harian dulu. Oh. Ditukar, Mas. Tadinya kan FD-nya buat harian, streamnya niatnya buat mainan. Akhirnya dapat hijau itu? Ditukar. Akhirnya yang hijau buat mainan, yang ini buat harian. Kalau dilihat secara umum ya, kan misalkan ternyata Mas Huda beli yang hijau itu udah full mode ya, misalkan udah modifikasi kan? Ya. Stream ini kan lebih kompak buat daily. Betul. Pendek, terus ruangnya lega. Ya. 3 baris yang penting itu. 3 baris. Ya. Anak istri bisa naik bareng, kita jalan-jalan. Walaupun standar pun kita kalau misal lagi jalan di jalan umum, kan mobil apa ini? Karena emang jarang kelihatan kan, populasinya sedikit nih. Itu berjalan standar sampai berapa tahun, Mas? Kalau standar itu berarti sampai ini, Mas, awal 2025, Mas. Standar? Iya. Oke. Mulai dibangun itu awal 2025. Awal 2025 masih ada si hijau itu? Masih ada si hijau udah dijual. Mas. Udah dijual? Udah dijual. Akhirnya, ini saatnya nih. Ya. Buat mainan. Betul. Copotlah velg si SP itu. Ya, karena nggak ikut dijual. Iya. Sampai copot di awal-awal mungkin ya, Mas ya. Wah, cakep nih. Ya. Cuma kan nggak tahu bahkan apa itu. Ternyata speknya nggak masuk. Iya. Bawalah ke bengkel sama si velgnya mungkin. Kita coba fitting. Wah, nggak ketemu sih. Akhirnya velg itu nganggur dan FD ini si streamnya belum diolah lagi. Awal Awal mulai si stream ini project itu tahun berapa, Mas?
Berarti kalau Stream Mini Project itu sekitar Maret 2025, Mas. Jadi setelah saya jual FD yang hijau, Ya. hanya menyisakan velg SP2, itu akhirnya saya, wah udah nggak ada mainan nih, Mas. Gatel. Udah nggak, ya gatel. Akhirnya udahlah, saya pasang air sus dulu di bengkel DNR Garage di Purbalingga. Bengkel teman juga. Bengkel teman juga. Bengkel teman juga. Di sana saya pasang air susnya dulu sambil saya nyari velg, Mas. Setelah nyari velg, ternyata yang dibutuhkan spek untuk RZ ini biar tidak banyak rubah bodi, Mas, itu maksimal belakang 10 inch, depan 9 inch. Dengan ET-nya berapa, Mas? Dengan ET itu 20-an, Mas. Hitungannya begitu. Hitungannya di situ. Kalau pengen stand-nya cakep, belilah yang 9-10, ET-nya kecil. Iya. Karena waktu itu air sus sudah selesai dan nggak mungkin, maksudnya saya bawa ke rumah velg masih OM, Mas. Akhirnya saya belilah velg dari CF Luxury ini, Mas. Ini masih replika, cuma dengan offset dan lebar yang sesuai, dengan pemilihan ban yang oke, akhirnya ketemu, Mas, fitmentnya. Oh, gitu. Berarti ini kedepannya kan mobil ini kan bakal panjang nih. Panjang. Belum ada niatan for sale kan? Iya, belum. Kalau dipikir-pikir, ini kan mobil sekarang dari dulu sampai sekarang kan masih jarang banget. Ya. Dan yang buat mainan kan bisa di-spill jari ya. Ya. Kayak mainan stand apalagi. Ya. Kalau mungkin kalau miti-miti ya banyak. Karena biar cakep dikit lah. Ya, buat harian. Cuma kalau emang mau bangun yang benar-benar sesuai culture kan, kita harus memikirkan konsep. Kedua, nyari pelek yang nggak mudah itu karena offset dan lebarnya harus sekian. Ya. Akhirnya daripada nih keinstall airsas itu belum ada peleknya, ya kebetulan ada nih dari CF yang speknya pas sama hitungan. Kecoloklah sekarang. Oke. Yang diubah nih si Beckett ini pakai merek apa, Mas? Ini saya beli dari merek Dawn ya. Dawn 2 titik. Full management. Full management. Ya. Jadi sekarang yang kayak setup manajemen. 2 titik manajemen. Oke. Nah, kalau pas pengerjaan si Beckett buat streaming jadi Beckett, kan mestinya mungkin ada custom atau part-part aftermarket yang bisa dipasang dan support untuk stylenya sekarang. Nah, belilah si airsas itu, kondisinya baru sampai di sini dikerjain di tempat bengkel temannya. Akhirnya karena jarang yang buat mainan, kan mungkin ada trial error ya, Mas ya. Betul. Karena belum banyak nih. Kalau FD kan mungkin bengkel-bengkel sekitar. Yaudah kamu beli ini, kecoloklah rapi. Nah, sistem ini kan jarang yang punya. Apa nih, Mas, yang paling lama dan paling memakan waktu dan pikiran, Mas? Dari setup apanya nih? Biar jadi cakep sekarang. Jadi kalau waktu saya pasrahkan ya ke bengkel teman ya, pasang Asusnya. Banyak report-report yang saya terima WA-nya. Jadi mulai dari custom itu yang belakang yang jelas untuk setting chamber kit ya, itu custom. Terus untuk support, jadi istilahnya apa ya, pangkon support itu juga custom, Mas. Oh, karena support yang atasnya. Iya. Custom juga. Terus untuk shockbreaker kita juga custom. Untuk chamber kit depan juga custom. Nah, ini customnya ini si bengkel yang ngerjain ini juga errornya kalau yang belakang itu sampai 3 kali, Mas. Jadi dari tukang bubut sudah jadi terpasang, begitu air out, fitmentnya belum ketemu. Akhirnya custom lagi. Sampai waktu itu lumayan lama, Mas. Kalau bengkel air sus zaman sekarang mungkin kalau mobil-mobil umum itu 2 minggu bisa selesai ya, Mas. Ya. Kalau ini hampir 1,5 bulan baru beres fitmentnya, Mas. Oh, karena yang bikin ribet itu jarak si fender, ruang fendernya sama shocknya terlalu dekat. Iya. Oh, iya. Jadi gitulah, Mas. Posisinya. Jadi kalau pengen kembali lagi ke stylenya Mas Huda kan stand ya? Ya. Ya stand kan alangkah baiknya chamber. Ya. Alangkah baiknya kan. Walaupun kadang ada yang bilang, walaupun ada sedikit ya ini itu kan, wah ini stand akhirnya ini. Cuma kalau nggak chamber kan kurang afdal lah. Harus ada S2 chamber gitu. Ya. Oke, pengerjaan paling lama di kaki-kaki pas nyetel itu nih. Customnya, Mas. Sekarang kecolok lah. Ya. Aman, nyaman. Nah, akhirnya untuk sekarang sementara pakai si velg ini dulu. Ya. Nah, kedepannya nih, Mas. Kedepannya bakal diapain lagi sih ini?
Kalau untuk stream ke depannya, yang pertama saya mau nyari velg yang tripis ya mas. Tripis yang lebarnya segitu, tapi yang lidsnya itu lebar mas. Jadi istilahnya walaupun lebarnya 10, tapi saya pingin yang lidsnya minimal ya 2,5 inch lah mas. Mungkin 2,5-3 lah ya. Biar kurang lebih gitu. aura ini Tensinya dapat lah. Ya, nah. Terus BBK ya mas, ini belum BBK, memang mungkin dalam waktu dekat ini mau pasang BBK dulu. Karena kan BBK itu terpasang biar nanti velg yang terpasang jangan sampai nggak clear BBK mas. Oh iya benar. Ya. Biar padat. Jadi kita pasang BBK dulu. Terus selanjutnya karena ini mobil juga konsepnya bukan benar-benar untuk show car ya. Kita juga pinginnya karena sekarang culture-nya lagi rame touring ya mas. Touring Mobil ya. stance tapi buat touring gitu mas. Ya yang penting nyaman, aman, proper. Spek nggak terlalu ngikutin karena yang mau ngejar spek udah ada satu nih mas. Iya, yang udah pelan-pelan udah ada. Iya. Nah ini mau anak asuh lagi ya. ya. Nah ini anak yang ini mau dibikin kira-kira mobil bisa buat touring, bisa buat nongkrong. Paling setelah itu repaint aja sih mas. Ini rencana di repaint. Mau di repaint. Cuma kalau dilihat nih mas, ya. Menariknya si Stream RSZ itu kan bodinya emang benar-benar kelihatan tipis. Ya. Itu yang bikin cakep. Ya. Apalagi di sektor belakang ini di bagasi, wah, jadi kelihatannya kayak apa sih ya, kayak wagon tapi bukan wagon. Ya. Bisa dibilang bukan wagon tapi tipisnya segitu kan. Wah, ini menarik nih buat mainan. Kebetulan ruangnya si vendor itu karena sempit kan penyarian velg susah nih. Betul. Jadi kalau misalkan velg itu dipaksa dicolok, bodinya sayang kalau dirubah-rubah. Karena ya bagusnya di situ kan. Ya. Tipis, datar, tajam-tajam dikit, nggak terlalu tajam-tajam banget, tapi udah ada sentuhannya. Betul. Dengan konsep yang sekarang keinstal ini cakep sih. Ya. Cuma emang PR-nya di nyari velg. Nyari velg gitu. Oke. Nah, mungkin panjang ya ceritanya ini soal si Stream ini nanti ke depannya ya. Ya. Mungkin teman-teman juga bakal nanya nih, wah, Stream ini nih keluaran kok ada stream RSZ ini keluaran tahun berapa dan sampai habisnya itu tahun berapa mas? Jadi waktu saya proses nyari saya juga sambil pelajari ya, pelajari di Google juga. Sebenarnya stream ini generasinya itu setelah stream lokal yang terakhir 2007 mas. Dari Honda Jepang itu mengeluarkan stream yang terbaru itu stream RSZ. Tapi karena pihak ATPM Honda Indonesia itu masih mau mempertahankan Odyssey. Dan stream itu kalau masuk ke Indonesia harganya hampir sama dengan Odyssey, mungkin mereka berpikir, wah stream ini nggak akan laku, mungkin karena orang lebih ambil Odyssey-nya, karena kan lebih besar, lebih nyaman mungkin ya mas ya. Nah setelah itu diputuskanlah Honda ATPM Indonesia tidak memasukkan stream RSZ. Mereka tetap lanjut stream itu tahu saya di Malaysia masuk mas ATPM-nya, terus di Jepang juga masuk, itu terakhir dia itu keluar di 2013 mas. Itu untuk terakhirnya? Ya, jadi dari 2008 sampai 2013 itu untuk Honda Stream RSZ. 2013 juga sempat keluar variannya itu RST mas. Apalagi itu? Itu ada Stream tapi variannya RST. Bedanya di apa mas? Bedanya di bumper. Jadi model bumper sama interiornya mas. Jadi kayak sama yang ini atau? Kalau cakep mungkin selera ya mas. Ya. Tapi kalau anak-anak Honda kalau udah bisa berat RST ya udah pola istilahnya. Cuma kan cuma part bodinya kan harganya udah emang gila mas. Salah satu itu yang ATM nggak ngeluarin kan dia nggak sediain part kan. Nah itu mas. Kita kalau misalkan ada maintenance apa ini itu kan harus belinya di interlokal. Ya. Nah mungkin teman-teman kepo sama Stream ini kan bentuknya menarik nih. Ya. Nah di balik sikap mesin itu mesinnya pakai apa mas? Kalau Stream itu mas bawaan Honda itu memang udah R18 mas, 1800 cc yang mesinnya itu sama persis sama Civic FD. Jadi memang dari Honda mau udah bawaannya mesinnya Civic FD mas. Oh, jadi ini mesin si Stream ini sekarang sama mesin si FD yang dijual di Indonesia sama? Sama. Kodenya sama? Sama, R18. CC sama. Dan lainnya sama semua? Masih sama. Cuma mungkin penempatan mesinnya, bangkon-bangkonnya agak beda. Iya, kalau engine mounting pasti beda mas. Karena bodinya beda kan. Ya. Kalau untuk gearbox, nah itu kami kurang paham mas. Tapi kalau segaris besarnya mesinnya sama. Sama. Oke. Kode mesinnya sama. Kalau nggak salah ya mas ya. Dulu kan sebelum pakai Stream RSZ ini kan sempat main Stream juga kan?
Enggak, Mas. Enggak. Belum Dulu pernah. mainnya emang pertama mainstream ini. Iya, Berarti mobil yang buat mainan selain sedan ya, ini. ya. Oh. Jadi ini mobil mainan saya, ya, yang 3 baris, Mas. Karena kenapa diputuskan kan waktu itu saya udah punya anak 2, Mas. Ya. Sementara anak-anak saya selama ini pinginnya tuh kalau tidur tuh 1 baris 1 orang, 1 anak gitu loh, Mas. Biar luas. Biar luas. Makanya saya mikir, saya pengen nih punya mobil mainan yang bisa buat ajak keluarga, bisa buat mejeng juga, Ya. dan harus 3 baris. Itu Jadi, yang awal mulanya itu, Mas. sebelum kepikiran sistem itu Ya. emang mikir mobil apa nih yang 3 cakep tapi baris. 3 baris gitu. Ya. Oke. Terus kategori selanjutnya yang rare, Mas. Oh iya, emang ya karena dari dulu masuk suka main mobil, mungkin beli mobil buat harian pun mikirnya yang agak aneh. Nggak mungkin yang sesuai pasaran kan. Iya, iya. Kecuali mau untuk keperluan kantor apa ini tuh Ya. anak istri apa ya yang jangan ribet-ribet lah Ya. gitu. Cuma kalau buat mejeng-mejeng kecil-kecil sama anak istri kan, kalau kita ingin sendiri kan, ini harus ada yang dilihat nih, Yang beda. walaupun standar, tapi mobilnya jarang. Ya. Akhirnya kepilah stream ini. Oke. Kalau stream ini sih dari bawaannya itu, Mas, apa aja nih yang udah jadi fiturnya? Misal nih kan banyak nih mobil-mobil kayak udah pakai vacuum door, atapnya sunroof, terus dan lain sebagainya. Ini stream ini kan build up. Ya. Kondisi orinya udah ada, emang udah sunroof kayak gini, Mas? Udah sunroof, Mas. Oh. Bawaan Honda itu udah sunroof. Terus secara saya pernah nyoba ya, Mas, stream lokal, cuma memang kedapnya beda, Mas. Kabinnya beda. Beda. Kabinnya beda, terus kekedapannya beda. Yang paling beda lagi handlingnya, Mas. Ini buat waktu masih standar, saya belum nyoba untuk kenceng ya setelah stand seperti ini. Waktu standar itu buat nikung-nikung tuh enak banget, Mas. Mungkin enaknya karena wheelbase-nya kan agak lumayan nih. Iya, agak Nggak panjang. besar banget kan, agak panjang menyerupai sedan kan. Nah, iya. Nah, mungkin salah satunya itu ya. Dengan wheelbase sekian, dengan kondisi mobil yang pendeknya juga nggak panjang kan, akhirnya buat belok-belok nyaman nih. Nyaman. Stabil sekali, Mas. Ditenadai 1800 cc. 1800 cc. Buat angkat-angkatan kayak nyalip-nyalip itu lebih Enteng. fun lah ya. Iya. Fun to drive. Fun to drive. Oke. Itu aja sih, Mas. Siap. Mungkin sementara itu dulu ya, Mas ya, karena kedepannya bakal banyak banget yang mau diterapin di mobil ini. Teman-teman juga udah pada paham nih cara ngerawatnya stream ini ya umum lah pada umumnya. Ya, kalau misalkan nih teman-teman di Banjar pengen nyuci-nyuci mobil, bisa nih sambil ngobrol-ngobrol, tanya-tanya modifikasi dan lain sebagainya. Mungkin bahkan ada yang penasaran pengen lihat mobilnya. Kebetulan teman saya ini itu punya usaha di Banjar namanya Platinum Car Wash. Platinum Car Wash. Mungkin teman-teman kalau misal kepengen pada nyuci atau nyalon juga, Mas? Bisa. Poles bisa. Nah, mungkin bisa. kalau misalkan pada mau meceng nih, mobilnya cakep, clean, dan lebih proper lah. Kasakan orang main mobil kan, misal kita ngerjain mobil orang pun kan hati-hati. Ya. Karena aku suka mobil, jadi nggak mungkin asal-asalan kan. Ada beberapa bidang yang harus dipikirkan detailnya. Kayak nyuci pun harus benar-benar sesuai karakter si owner kan. Akhirnya karyawannya atau staffnya itu ada meeting di belakang. Harus konsepnya gini nih. Ini sangat worth it, Mas. Kalau misal teman-teman mau nyuci di sini, rekomen lah. Nah, Platinum ini bertempatnya di mana, Mas? Kalau untuk Platinum Car Wash ini berada di Kecamatan Bawang, Desa Pucang. Ini di jalan raya, jalan provinsi ya, jalan utama di Jalan Raya Pucang. Sebelah jalan baru arah ke Banjarmangu ya, Mas. Oke, ya. Karena saya belum hafal sekali nih Banjar. Baru-baru di sini ya? Baru ya 4 bulan ini di Banjar, Mas. Oke. Ya teman-teman, makasih udah mendengarkan cerita modifikasi kita yang ya sampai sekarang masih menjadi jiwa kita. Ya. Oke. Sementara cukup segitu dulu.